Halo semuanya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori psikoanalisis dan psikodinamika terapi. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian perkembangan ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologi tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak dini. Teori psikodinamika ditemukan oleh Sigmund Freud. Dia memberi nama aliran psikologi yang dia kembangkan sebagai psikoanalisis. Banyak pakar yang kemudian ikut memakai paradigma psikoanalisis untuk mengembangkan teori kepribadiannya, seperti Carl Gustav Jung, Alfred Adler, serta tokoh-tokoh lain seperti Anna Freud, Karen Horney, Erich Fromm, dan Harry Stack-Sullivan. Selanjutnya, kita masuk ke peran konselor. Peran konselor sebagai praktisi teori psikodinamik, terutama psikoanalisis, memainkan peran ahli. Mereka mendorong klien-klien mereka untuk berbicara tentang apapun yang terlintas dalam pikiran, terutama pengalaman masa kecil, untuk menciptakan suasana di mana klien merasa bebas untuk mengekspresikan pikiran yang sulit. Ahli teori psikodinamika mungkin meminta klien berbaring di sofa. Peran analisis adalah untuk membiarkan klien mendapat wawasan dengan menghidupkan kembali dan bekerja melalui pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan yang menjadi fokus selama terapi sidang. Membantu klien menghadapi terapi material secara realistis, alam bawah sadar, mendorong mereka untuk memproyeksikan emosi terapis ke dalam hubungan dengan orang lain dalam kehidupan klien. Sebuah proses yang dikenal sebagai transferensi. Dan yang kedua, target. Target tujuan pendekatan psikoanalitik dan psikodinamik sesuai dengan klien. Berfokus terutama pada masalah pribadi. Dalam kebanyakan kasus, tujuan utama adalah untuk membantu klien menjadi lebih sadar akan aspek bawah sadar dari kepribadian mereka, termasuk ingatan dan keinginan yang tertekan terlalu menyakitkan atau mengancam tujuan utama kedua. Dalam kaitannya dengan teori objek dan psikologi diri adalah untuk membantu klien bekerja melalui tahap-tahap perkembangan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu klien memenuhi tuntutan masyarakat di mana mereka tinggal. Pendekatan psikodinamik lebih menekan pada penyesuaian lingkungan, terutama di area kerja. Fokusnya pada penguatan ego agar persepsi dan rencana menjadi lebih realistis. Dan yang ketiga, kita masuk ke strength and contribution atau kekuatan dan kontribusi. Psikoanalisis dan teori psikodinamik memiliki beberapa penekanan yang unik. Pertama, pendekatan psikodinamik menekankan pentingnya seksualitas dan ketidaksadaran dalam perilaku manusia. Proposal Freud telah menghasilkan sejumlah besar penelitian. Banyak penelitian yang mendukung teori tersebut telah dilaporkan dalam bentuk sejarah kasus dan reaksi dalam jurnal seperti American Psychoanalytic Association Journal, International Journal of Psychoanalysis, dan Psychoanalytic Review. Banyak penelitian yang menyerang teori Freud telah dilaporkan sebagai studi empiris di jurnal terkemuka lainnya. Dan yang terakhir, kita masuk ke batasan dan kritik. Meskipun penekanan unik dari teori psikoanalitik dan psikodinamika, kebanyakan dokter tidak menggunakan pendekatan ini. Alasannya banyak, karena pertama, psikoanalisis klasik dan beberapa teori psikodinamik memakan waktu dan mahal. Kelemahan lain adalah bahwa teori psikoanalitik dan psikodinamik tampaknya tidak cocok dengan teori lain untuk bekerja dengan orang tua seperti halnya dengan orang dewasa yang lebih muda. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang teori psikoanalisis dan psikodinamika terapi. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini. Thanks you for watching.